Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang penting untuk segera diketahui oleh para muslimin sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat berikutnya, yaitu surah yang ketiga, namanya surah Ali Imran, yang artinya keluarga Imran. Keluarga Imran adalah keluarga besarnya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Allah berfirman di dalam surat ini, kita akan baca lompat-lompat ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injila min qablu hudan linnas wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Allah berfirman, saudara sekalian, pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 surat Ali Imran. Surat ini sebagaimana surat Al-Baqarah, surat yang kedua, diawali dengan potongan huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf alif, lam, mim. Tapi membacanya bukan alif, lam, mim. Kalau kita sedang qiraah, sedang tilawah, bacanya alif, lam, lamnya panjang, mimnya panjang. Tidak ada yang tahu artinya ini kecuali Allah. Lalu pada ayat yang kedua Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah itulah tidak ada sesembahan kecuali Dia. Al-Hayyu, Dia yang maha hidup. Allah Tuhannya manusia itu adalah Tuhan yang maha hidup, yang hidup terus menerus, tidak pernah mati sekalipun. Al-Qayyum, Allah itu yang mengatur segala urusan. Sebentar, kita lihat dulu saudara sekalian, supaya tidak mengantuk, karena saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang kritis untuk mengantuk. Maka kita lihat tafsir Kementerian Agama RI saja untuk ayat kedua ini. Tafsir Kementerian Agama ini masih resmi, ini punya negara ini ya. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan yang berhak disembah tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hidup kekal. Al-Hayyu diartikan yang hidup kekal, terus menerus mengatur dan menjaga makhluknya. Itu makna dari Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Allah yang maha mengatur dan menjaga makhluknya. Itu Ini sama dengan tafsir Al-Baqarah yang lalu.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum, gitu kan, dan seterusnya. Sama tafsirnya itu. Tapi kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir di sini, apa kata beliau mengenai ayat ini, ayat yang kedua ini. Yukhbirullahu ta'ala, Allah ta'ala mengabarkan bi annahu, dengan kabar bahwasanya mufarridu, ya, mufarridu bil uluhiyati. Allah itu mufarridu bil uluhiyati, dia bersendiri, dia sendirian saja dengan ketuhanannya. Li jami'i khalqihi, untuk semua makhluknya. Jadi Allah itu Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada. Kalau ada manusia bilang ada Tuhan selain Allah, salah itu, keliru. Ya. Wa huwal hayyu, dan dia itu hidup, maha hidup, fi nafsihi, pada dirinya, alladzi la yamutu abada. Allah itu adalah alladzi la yamutu, yang tidak akan mati abadan, selamanya. Jadi Allah itu tidak akan mati, Tuhan itu tidak akan mati. Kalau ada Tuhan sampai mati, itu bukan Tuhan, hantu. Ya. Al-Qayyim, Allah itu yang maha mengatur. Al-Qayyim ala amril alam. Tuh tafsirnya begitu. Al-Qayyim, Allah itu maha mengatur atas segala perkara seluruh alam. Yudabbiruhu, dia ialah yang mengaturnya. Wa yusarrifuhu, dan dia juga yang membolak-baliknya, merubah-rubahnya. Mentasrif kalau bahasa Arab. Ya, saraf. Tasrif. Jadi keadaan yang mula-mula tenang jadi ribut, keadaan yang mula-mula tidak hujan jadi hujan. Itu Allah itu yang bikin. Nah, jadi semua perkara itu terjadi karena Allah yang mengatur. Nah, kita mohon supaya dalam pengaturan Allah itu kita berada di posisi yang baik. Kita mintanya begitu, ya Allah. Makanya doa kunut itu jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di separuh bulan Ramadan terakhir atau 10 hari terakhir baca kunut witir di salat witirnya. Saya enggak tahu di Nurul Iman dibaca enggak itu? Enggak. Salat tarawihnya, witirnya baca kunut. Oh ya. Itu boleh. Sebagian yang lain mengatakan bukan hanya separuh atau 10 terakhir, selama Ramadan atau setiap kali salat witir ya baca doa kunut di rakaat yang terakhir. Sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i di dalamnya berpendapat doa kunut juga dibaca pada sholat subuh. Itu mazhab Syafi'i. Jadi Allah itu mengatur segala urusannya. Jadi urusan kita semua yang ngatur Allah. Kita sakit, yang bikin sakit Allah. Kita sehat, yang bikin sehat Allah. Kita berduit, yang bikin kita berduit Allah. Kita enggak punya duit, yang bikin duit kita enggak ada Allah juga. Kita beranak, kita punya anak, yang bikin kita punya anak atau beranak juga Allah. Kita tidak punya anak, ya, tidak bisa beranak, yang bikin begitu juga Allah. Semua urusan pokoknya. Itu makna dari Al-Qayyum. Terus pada ayat berikutnya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nazzala, dia Allah telah menurunkan. Kalau dipakai kata nazzala itu artinya pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Kalau anzala itu sekali pekerjaan. Anzala artinya menurunkan. Nazzala artinya juga menurunkan. Ingat surat Al-Baqarah di ayat 183 yang lalu kita sudah baca ayatnya, sekedar mengingatkan atau mengajak saudara sejenak berpikir supaya tidak tidur. Ya. Ini 185. Perhatikan ayatnya ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang unzila. Ini fi'il madhi majhul. Kata kerja lampau tapi dalam bentuk pasif. Kalau dalam bentuk aktifnya, dalam bentuk maklumnya, fi'il madhi maklum, anzala. Anzala berubah menjadi unzila. Ya.
dumma awwaluhu wa kusira qabla akhirihi. Jadi ciri-ciri fi'il madhi adalah dumma awwaluhu, di dhammah huruf awalnya, wa kusira dan di kasrah qabla akhirihi sebelum huruf terakhirnya. Jadi dari kata anzala dibaca menjadi unzila. Unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran itu. Al-Quran turun dalam Ramadan, Allah bilang pakai kata-kata unzila. Itu artinya turun sekaligus 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit-sedikit. Nah, pelan-pelan. Ya. Seperti yang disebut dalam surat Ali Imran ayat 3 ini tadi. Nazala, dialah Allah yang menurunkan secara berulang-ulang bertahap sedikit-sedikit alaika kepadamu wahai Rasul Alkitab itu maksudnya Al-Quran itu bil haqqi dengan benar, dengan kebenaran, maksudnya dengan membawa kebenaran. Musaddiqan, Al-Quran itu adalah yang membenarkan lima baina yadaihi, kepada apa saja kitab yang sudah turun di depannya, ya, yaitu Taurat dan Injil. Wa anzalat Taurata, dan dia Allah pula yang telah menurunkan At-Taurata, kitab Taurat, wal Injila, dan kitab Injil. Tauratnya Nabi Musa datang dari Allah, Injilnya Nabi Isa datang dari Allah juga. Ya, terus Al-Quran ini pun datang dari Allah. Ini lihat tafsirnya. Wa huwa ta'ala, dan dia Allah Ta'ala alladzi anzala alaikal Qur'an. Dialah yang telah menurunkan sekaligus kepada engkau Muhammad Al-Quran, yaitu 30 juz. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, mustamilan alal haqq. Al-Quran itu mengandung atas kebenaran. Jadi Al-Quran turun mengandung, membawa kebenaran. Fi kulli, pada setiap matadom manahu, apa yang Al-Quran mengandungnya, membawanya. Min usuli syara'i, yang dibawa oleh Al-Quran adalah dari pokok-pokok syariat. Al-Quran itu isinya cuma pokok-pokoknya saja. Kalau undang-undang dasar Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Undang-Undang Dasar 45, itu pokok-pokoknya. Nanti akan ada penjelasan dari Undang-Undang Dasar, yaitu namanya undang-undang. Nanti di belakang di undang-undang ada lagi penjelasannya lagi. Dijelaskan dengan apa itu, peraturan pemerintah kah, peraturan presiden kah, peraturan menteri kah, itu sebagai penjelasan lebih lanjut. Jadi Al-Quran itu hanya berisi aturan pokok saja, pokok-pokok dari syariat. Ya, allati tadammanatha, yang telah mengandung ajaran dalam Al-Quran ini juga al-kutubus sabiqah, kitab-kitab yang telah lewat, yang sebelumnya, yang sudah mendahuluinya. Wa musaddiqal laha, dan Al-Quran itu membenarkan kepadanya, kepada kitab-kitab yang turun sebelumnya. Ajaran Al-Quran itu membenarkan Injil, ajaran Al-Quran membenarkan Taurat. Tapi masalahnya adalah Injil yang dibenarkan oleh Al-Quran adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Injilnya Nabi Isa. Sekarang di mana nggak tahu. Ada yang bilang sudah dibakar. Ini kitab Injil Nabi Isa yang asli sudah dibakar. Yang Injil yang ada sekarang bukan Injilnya Nabi Isa, tapi Injilnya orang lain, ya. Fahiya tusaddiquhu bima akhbarat, maka Al-Quran itu dia membenarkannya dengan apa yang kitab-kitab terdahulu itu memberitakannya. Jadi apa yang diberitakan oleh Taurat dan Injil itu dibenarkan oleh Al-Quran. Wa basyarat bihi, dan seterusnya, ya. Jadi begitu, Allah itulah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Quran ini dengan membawa kebenaran. Dia membenarkan kepada kitab-kitab yang ada di depannya, dan dia juga yang menurunkan Taurat dan Injil. Lalu pada ayat yang keempat, min qablu, Injil, Taurat dan Injil itu turun sebelumnya, maksudnya waqad anzalallahu min qabli hadzal Quran.
kata-kata min qablu sebelumnya itu maksudnya wa qad dan sungguh anzalahumallah telah menurunkan keduanya, telah menurunkan Taurat dan Injil. Siapa yang menurunkan? Allahu, ini fa'ilnya. Min qablu maksudnya min qabli hadzal Qur'an. Min qablu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa di sini ada huruf min, terus di belakangnya kok enggak qabli tapi qablu? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Jadi kalau ada kata-kata qablu bisa berubah menjadi qabla, bisa berubah menjadi qabli. Itu walaupun di depannya ada huruf jar, selagi dia tidak dalam bentuk idhofah, dia menunjukkan keberadaan aslinya. Aslinya itu qablu, marfu. Jadi kalau dia nanti digabung dengan kata lain, ini dia sebagai mudhof, nah itu baru dibaca min qabli. Nah, itu gitu ceritanya ya. Al-Qur'an itu turun sebelum Taurat dan Injil turun, hudal linnas. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita kepingin hidup kita ini benar, ya harus mengikuti Al-Qur'an. Itu wa anzalal furqan, dan Allah juga telah menurunkan Al-Furqan. Jadi hudan linnas itu Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah li hidayatin nas ilal haqqi, untuk memberi petunjuk kepada manusia kepada kebenaran. Jadi siapa yang mencari kebenaran, siapa yang mau mencari kebenaran, cari dalam Al-Qur'an pasti ketemu sampean. Kalau cari kebenaran di luar Al-Qur'an tidak akan pernah ketemu dengan kebenaran. Itu ya. Terus apa namanya? Wa anzalal furqan, dan dia juga yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Allah telah menurunkan Al-Furqan, yaitu di sini ada keterangannya, yang namanya Al-Furqan artinya pembeda. Wa anzalal furqan, maksudnya wa huwa, dan dia Al-Furqan adalah ma yufraqu bihi, sesuatu yang bisa dipisahkan, bisa diuraikan bihi dengannya, bainal huda wad dhalalah, antara petunjuk dan kesesatan, wal haqqi wal batil, dan antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita tahu ini ajaran ini hak apa batil, ini ajaran ini benar apa salah, hanya Al-Furqan, hanya Al-Qur'an ini yang bisa menjawab. Manusia itu tidak bisa, tidak tahu manusia mana yang benar, mana yang salah, kecuali dia sudah tahu Al-Qur'an, dan dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Terus apa lagi selanjutnya? Lalu Allah bilang, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka pada kafir bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, baik Taurat, Injil maupun Al-Qur'an, lahum, untuk mereka nanti di akhirat adzabun syadidun, ada azab yang keras, yang dahsyat. Wallahu, dan Allah itu azizun, maha gagah perkasa, dzuntiqam, dzu, Allah itulah yang mempunyai intiqamin, intiqamun menjadi intiqamin karena dia menjadi mudhof dari dzu. Ini mudhof, ini mudhof ilaih ya. Dzuntiqam, Allah itu mempunyai siksaan. Nah, siksaan Allah itu lebih dahsyat daripada siksaan polisi-polisi dan lain-lain. Polisi-polisi paling cuma gebuk, nenjak, nendang, nembak, selesai. Kalau Allah itu udah dimatiin masih dihidupkan lagi oleh Allah, diinjak-injak lagi oleh para malaikat. Ya, jadi siksaan Allah itu enggak ada yang menandingi dahsyatnya. Makanya kita jangan kurang ajar sama Allah. Kalau kita kurang ajar sama Allah, habis kita sudah. Ini ayat 5, ayat 4. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya. Ayat 5 ya. Ayat 5 kita lewati, ayat 6 kita lewati, ayat 7 ini hampir sama. Nah, ini juga perlu sekedar tahu ya.
Ya, di sini dipakai kata anzala. Tadi nazala, sekarang Allah pakai kata anzala. Pada ayat yang ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayhun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Mananya? Nah ini ya. Jadi pada ayat yang ke-7 Allah berfirman, huwallazi, dialah Allah yang anzala, telah menurunkan sekaligus 30 juz itu, alaika, kepadamu Muhammad, al-kitaba, Al-Quran itu, yang minhu, sebagian darinya, sebagian dari Al-Quran itu ada ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang jelas, yang tegas, yang jelas, tidak usah pakai tafsir, sudah jelas. Hunna, mereka ayat-ayat yang muhkamat tadi adalah ummul kitab, induknya Al-Quran. Ya, wa ukharu, sedangkan yang ayat-ayat yang lainnya, ya, wa ukharu, sedangkan ayat-ayat lainnya mutasyabihat, adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, ayat yang tidak jelas, seperti alif lam mim, itu ayat mutasyabihat. Itu ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayhun, maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, fayattabi'una, maka mereka suka mengikuti ma tasyabaha minhu, suka mengikuti ayat apa yang mutasabihat, yang samar-samar darinya. Mutasabihat artinya ayat yang samar-samar. Enggak, yang namanya samar-samar itu ya, kalau kita ngelihat orang samar-samar itu, siapa itu sih? Siapa itu? Itu apa sih, barang apa itu? Samar-samar, kabus atau orang sini bilang. Ya, enggak begitu jelas. Ya, itu ayat mutasyabihat itu begitu. Ada sebagian manusia yang sukanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, padahal dia tidak disuruh oleh Allah mengikuti itu. Ibtigha'al fitnati, orang yang seperti itu tujuannya adalah untuk mencari-cari fitnah. Wa ibtigha'a ta'wili, dan mencari-cari takwilnya, padahal Allah tidak menyuruh dia memahami ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya, takwil ayat-ayat mutasyabihat, illallah, kecuali Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Alif lam mim artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Yasin, hanya Allah yang tahu artinya apa itu. Itu ya. Terus warrasikhuna fil ilmi yaqulun, sedangkan orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang mendalam ilmunya, yang tinggi ilmunya atau mendalam gitu, mendalami sesuatu, fil ilmi, dalam suatu ilmu, yaquluna, mereka akan berkata terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka hanya berkata amanna bih, kami percaya kepadanya walaupun kami tidak tahu maknanya. Kullun min indillah, semuanya berasal dari hadapan. Kullun min indi rabbina, semua ayat-ayat mutasyabihat itu datangnya dari Allah Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru, dan tidak akan mau mengambil pelajaran kepada Al-Quran ini illa ulul albab, kecuali mereka yang mempunyai pikiran. Jadi hanya orang-orang yang punya pikiran, yang punya akal sehat, yang mau memahami Al-Quran. Kalau orang gak punya pikiran atau akal yang sehat, gak mau dia mempelajari Al-Quran atau mengambil pelajaran di Al-Quran. Dia masa bodoh kepada Al-Quran. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang masa bodoh terhadap Al-Quran. Nanti sama seperti yang disebut oleh Allah di sini.
Ya. Nah, mereka yang seperti ini, yang mendalam ilmunya ini selalu berdoa dengan doa seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, wahai pemelihara kami, la tuzigh, janganlah engkau menyimpangkan, janganlah engkau menyimpangkan, menyesatkan, menggelincirkan qulubana, hati kami, ba'da id hadaitana, sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya Allah, jangan engkau sesatkan kami ya Allah sesudah engkau beri petunjuk. Itu artinya karena ada orang yang sudah dapat petunjuk tapi kemudian dia sesat. Kenapa? Enggak mau mengikuti petunjuk itu. Jadinya sesat. Nah, kita diajari berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyesatkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kepada kami dari hadapanmu ya Allah rahmatan, rahmat. Berilah rahmat, berilah kasih sayang, berilah belas kasih kepada kami ya Allah. Innaka, sesungguhnya engkau antal wahhab, engkaulah yang maha memberi. Wahaba itu artinya memberi. Wahab, hab itu artinya fi'il amr dari wahaba. Wah, ini dengan ini bukan satu kalimat ini wanya sendiri, wawu. Ini wawu yang artinya wawu atof ini, dan dannya kembalinya kemana? Ke sini. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh. Kalau ada fi'il mudhari itu aslinya marfu, huruf terakhirnya dhammah. Tapi kalau dia berubah jadi sukun seperti ini sukun nih, di depannya ada la, maka arti dari kata ini, kata dari la ini adalah jangan. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau menyesatkan, menyimpangkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami. Wa dan la, janganlah. Wa dan, permintaan berikutnya, yang pertama minta la tuzigh qulubana, wa dan hab lana, berilah kepada kami. Jadi wawu di sini wawu atof, bukan wahaba, bukan. Ini wahab, dan berilah, ini fi'il amr ya. Dan berilah lana kepada kami ya Allah min ladunka, dari sisimu, dari hadapanmu, rahmah. Jadi kita yang bisa memberi rahmat itu hanya Allah. Kalau kita tidak diberi rahmat oleh Allah, kita tidak bisa punya rasa kasih sayang, enggak bisa. Jadi kalau orang belum dikasih rahmat sama Allah, maunya tuh syarik terus. Sedikit-sedikit marah. Nah, kita belajar jangan menjadi pemarah. Memang susah. Butuh waktu 20 tahun untuk merubah watak manusia. Ya. Waduh, pripun ngoten niku kok. Memang begitu, Pak. Makanya kalau kita punya watak yang kurang baik, minta sama Allah supaya dipercepat ya Allah, jangan 20 tahun ya Allah, sebentar lagi saya mati, gimana ya Allah. Itu ya. Jadi orang kalau belum diberi oleh Allah rahmah, ya sudah gampang emosian gitu. Ya. Semua orang, saya juga termasuk di dalamnya, semua orang termasuk saya gitu loh maksudnya, bukan menuduh sampean-sampean, bukan. Berilah kepada kami rahmat, innaka antal wahhab. Itu doa yang pertama. Doa berikutnya, orang beriman mengakui ayat yang ke-9 ini. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, jami'un nas, engkaulah yang akan mengumpulkan semua manusia, liyaumin, pada suatu hari yang la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya,
yaitu pada hari kiamat. Engkaulah yang akan mengumpulkan semua manusia di hari kiamat. Yang hari kiamat itu adalah hari yang tidak ada keraguannya, pasti ada, pasti akan datang. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Setelah itu pada ayat yang ke-10, ini juga penting, ayat 10 ini Pak. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka pada kafir, pada mengingkari Al-Quran, lan tughniya, tidak akan menolong, anhum, terhadap mereka. Apa yang tidak menolong mereka? Apa yang tidak bisa menolong mereka? Allah sebutkan satu, amwaluhum, harta-harta mereka, harta benda mereka, wala, dan tidak juga auladuhum, anak-anak mereka atau anak-anak buah mereka atau pendukung-pendukung mereka, minallah, dari Allah, dari siksaan Allah, syai'an, sesuatu pun, sedikit pun. Allah menerangkan bahwa orang kafir itu Muhammad, nanti kalau sudah tiba waktunya, di hari yang tidak ada keraguannya, itu di hari kiamat yang disebut pada ayat sebelumnya. Ya sebelumnya kan Allah mengajari kita atau memberitahu kita, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, itu kan. Ya Allah, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu yang tadi itu kan hari kiamat. Nah, Allah bilang di sini, nanti di hari kiamat Muhammad, sesungguhnya orang-orang kafir itu yang tidak percaya kepada Al-Quran, mengingkari Al-Quran, tidak akan bisa menolong kepada mereka harta benda mereka. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa sifat orang kafir itu selalu mengandalkan harta. Yang kedua, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka atau anak buah mereka. Sifat kedua dari orang kafir itu selalu mengandalkan anaknya, atau mengandalkan anak buahnya, atau mengandalkan pendukungnya. Itu sifat orang kafir. Nah, kita jangan jadi manusia yang mengandalkan anak buah. Jangan mengandalkan harta juga. Karena harta itu datang dari Allah kok. Kalau Allah mau ngambil sebentar aja gampang kok. Dibikin banjir ini besar, bukan hanya seperti kemarin. Kemarin belum apa-apa itu. Kalau banjir sampai zaman Nabi Nuh kemarin, zaman dulu itu, sampai semua rumah tenggelam tuh, hujannya 40 hari 40 malam. Habis ini sampit ini udah tenggelam jadi lautan. Habis semua harta manusia. Sawit-sawitnya tenggelam juga. Gak bisa panen sampean. Kalau Allah mau berbuat, ya. Jadi tidak akan bisa menolong mereka orang-orang kafir itu harta mereka, dan tidak pula anak-anak mereka dari siksaan Allah sedikit pun. Yang lebih celaka lagi Allah bilang, wa ulaika, dan mereka itu Muhammad, orang-orang kafir itu adalah hum, mereka itu waqudun nar, bahan bakar api neraka. Jadi yang untuk menyalakan api neraka itu bukan bensin, Pak. Bensin itu enggak ada nanti di sana, sudah habis sudah. Waktu kiamat tuh enggak tahu di mana sudah. Pom bensin tuh hancur semuanya sudah. Buminya ini ambles ke dalam gini kok. Bumi yang kita injak itu nanti amblas gini. Semua rumah tenggelam di dalam bumi ini. Sehingga tinggal rata, tanah rata, enggak ada tanah yang menjulang. Nanti di dalam surat yang lain, surat Al-Hajj apa surat apa itu? Kemarin dulu saya baca, oh ini ayatnya ini yang menerangkan bahwa kalau kiamat tuh semua rata dengan tanah. Ya rata, enggak ada tempat yang menonjol atau cekung, enggak ada, rata semuanya. Jadi habis. Nah, bensin enggak ada untuk menyalakan api neraka supaya hidup, dilemparkan manusia sama batu-batu yang disembah. Batu akik yang disembah lemparkan ke sana untuk nyalakan neraka. Batu yang diukir untuk disembah-sembah karena ini pujaannya dia, patung pujaannya dia, termasuk patung Soekarno segala itu nanti dimasukkan ke dalam
api neraka sana bagi para pemuja-pemujanya kan. Para pemuja Soekarno kan namanya Soekarnoisme pemahamannya. Ya, orang-orang Soekarnoisme itu saya takut, saya khawatir kalau mereka termasuk di sini ini, dimasukkan ke dalam api neraka. Oh, kita tidak disuruh membela Soekarnoisme kok, disuruh membela Islam. Bukan komunisme, bukan materialisme, bukan sekularisme, bukan hedonisme, bukan sosialisme, bukan komunisme, bukan apa lagi. Pokoknya pakai isme-isme itu semuanya itu loh. Kita tidak disuruh untuk membela itu, ya. Terus kata Allah, kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Kadabi, keadaan orang-orang kafir itu wahai Muhammad sama seperti kadabi, seperti keadaan ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Saudara tahu yang namanya Fir'aun dan keluarganya? Itu orang besar, raja yang paling hebat di zamannya dulu. Dan sampai hari ini kisah Fir'aun itu dibaca oleh semua manusia, baik yang beragama Yahudi, yang beragama Nasrani maupun yang beragama Islam. Itu mereka tahu yang namanya Fir'aun itu karena dalam kitab suci mereka ada. Ya. Jadi keadaan orang kafir itu sama seperti keadaan keluarga Fir'aun walladzina min qablihim, dan juga orang-orang yang sebelum mereka, orang-orang kafir sebelum mereka. Sebelum Fir'aun kan ada Namrud. Nah, itu sama seperti orang-orang yang sebelum mereka. Mereka semuanya baik Fir'aun maupun orang-orang yang sebelum Fir'aun dan orang-orang yang di masa Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran tapi mereka mengingkari, mereka kafir. Itu keadaannya sama. Apa samanya? Di mana samanya? Kadzabu bi ayatina, mereka semua mendustakan kepada ayat-ayat kami. Fa akhadhahumullahu, maka Allah akan menyiksa mereka bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Wallahu, dan Allah itu syadidul iqab, Allah itu amat keras siksaannya. Ayat 12 kita lewati, ayat 12. Ayat 11, ayat 12 kita lewati ini. Bentar. Ini ya. Terus ayat 13 kita lewati juga. Ayat 14 sudah sering dibicarakan. Ayat 15 kita lewati. Ayat 16 kita lewati. Ayat 17 kita lewati. Ayat 18 kita lewati. Ayat 19 ini penting. Allah mengumumkan, saudara, ini surat Ali Imran sebagaimana kita sudah pernah pelajari tafsirnya beberapa tahun yang lalu. Ya. Turun dari ayat 1 sampai ayat 80-an lebih sedikit. Itu turun sekaligus. Satu kali turun malaikat Jibril membacakan surat Ali Imran dari ayat 1 sampai ayat 80 sekian. Persisnya yang ayat berapa saya belum menemukan jawabannya. Nanti kalau saya baca terus nanti akhirnya mungkin ketemu. Tapi pada umumnya semua kitab tafsir mengatakan sampai 80 ayat, sekitar 80 ayat atau lebih itu turun sekaligus dalam satu waktu, dan Nabi kita langsung hafal, Pak. Dibacakan dari ayat 1 sampai ayat 85 misalnya, langsung hafal. Malaikat Jibril bacakan, langsung beliau membacakannya kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Waktu itu Nabi kita mengundang orang Yahudi, atau sebagian riwayat mengatakan mereka Yahudi dan orang pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani yang tinggal di Madinah kepingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, diskusi, mengajak diskusi tentang Islam. Yang dibawa oleh engkau itu apa sih Muhammad, ajarannya apa sih? Ini ayat itu turun nih semuanya nih, dari ayat 1 sampai ayat 85 atau 86 gitu, taruhlah begitu, ya. Di dalam ayat-ayat ini tadi ada ayat yang berbunyi begini. Ini dibacakan di hadapan pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani pada waktu itu, pada zaman Nabi dulu. Bunyinya begini. Innad dina indallahil Islam. Innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, di hadapan Allah, adalah al-Islamu, al-Islam. Agama Islam itu lengkapnya nulisnya begini, al-Islam, pakai al. Ya, agamanya Nabi Muhammad SAW namanya al-Islam. Tapi orang Indonesia suka menyingkat Islam gitu aja, ya nggak apa-apa. Atau yang dimaksud adalah al-Islam ini. Innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, di hadapan Allah,
al-Islam, hanyalah Islam. Kalau Kementerian Agama RI menerjemahkan ayat yang ke berapa ini Pak? 19. Apa katanya di situ? Ayat 19. Nah, ini ya. Sesungguhnya agama dalam kurung yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Itu. Jadi inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di hadapan Allah hanyalah Islam. Nah, kalau itu selain al-Islam agama ada. Iya, ada agama selain Islam ada, tapi bukan indallah, bukan di hadapan Allah, tapi indan nas, di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia banyak agama, termasuk ateis itu juga keyakinan itu. Kemarin Rocky Gerung diwawancarai oleh wawancara baru muncul nih, nggak tahu siapa namanya itu. Ya, wawancaranya ditanya, menurut Bung Rocky, bagaimana pendapat Anda? Negara ini kan negara Pancasila yang berdasarkan kepada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Orang ateis boleh nggak tinggal di Indonesia? Jawaban Rocky Gerung, nggak masalah. Loh, itu kan negara ini kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan. Jadi mestinya dia harus mengikuti. Loh, tunggu dulu. Yang namanya ateis itu keyakinan. Keyakinan orang itu Tuhan itu tidak ada. Ya udah biarin aja. Terus kalau orang Islam keyakinannya ya agama Islam, orang Kristen keyakinannya agama Kristen, orang Katolik keyakinannya agama Katolik dan seterusnya. Nah, ini orang ateis, orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada, jadi dia berbuat tidak atas nama Tuhan. Ya, dia mau berbuat semaunya dia. Dia tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan Injil, tidak menjalani Taurat, tidak menjalani Injil. Ya dia hidup semaunya pokoknya. Dan orang-orang ateis ini kebanyakan pintar-pintar Pak. Yang mendapat hadiah Nobel kebanyakan orang ateis. Pintar-pintar itu. Ya, tapi pintar di dunia. Pintar di dunia itu kalau di hadapan Allah goblok. Kalau Allah bilang tuh apa? Bungul. Ya. Nah, manusia kok nggak percaya Tuhan itu ada, ya? Ya dia percayanya begitu kok. Boleh hidup di Indonesia, boleh karena dia orang Indonesia ya biarin aja di sini. Ya biarin aja. Itu kata Rocky Gerung gitu. Ya tidak beda lah dengan guru saya juga berpendapat begitu. Orang ateis banyak di Indonesia ini Pak. Banyak, tapi nggak berani terang-terangan mereka. Dan mereka nggak, selama mereka tidak menimbulkan kerusuhan, keresahan, mereka aman-aman saja tinggal di Indonesia. Biarin aja. Sama seperti orang berjudi dilarang. Tapi kalau diam-diam sembunyi-sembunyi kan nggak ada yang tahu kan, nggak masalah. Nggak akan dikejar polisi. Begitu tahu polisi, tahu tempatnya digerebek lah. Walaupun nanti uangnya diambil sama polisinya ya, itu urusan lain itu kan. Yang penting pokoknya gerebek dulu, gitu ya Pak ya. Gerebek. Nah, uangnya disita, diambil Pak polisinya ya biarin aja situ. Salahnya sendiri dia main judi. Nah, inna dina indallahil Islam itu harus kita patuhi, itu harus kita ingat. Terus yang di belakangnya juga ini, ya. Allah berfirman di sini. Saya ambil tengah-tengahnya aja. Ini dari sini nih. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Ini pertengahan dari ayat 20. Wakul dan katakanlah wahai Rasul lilladzina kepada orang-orang yang utul kitab, mereka telah diberi Alkitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wal ummiyina dan kepada orang-orang Arab yang penyembah berhala, orang-orang yang buta huruf yang tidak pandai membaca menulis, ya, yaitu orang-orang penyembah berhala itu. Katakanlah kepada mereka semua, baik Yahudi, Nasrani maupun orang Arab penyembah berhala, aslamtum, apakah kalian mau masuk Islam? Maukah kalian menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah?
fa in aslamu, maka jika mereka mau Islam, mau menyerahkan diri kepada Allah, faqadih tadau, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, alaikal balagh, yang menjadi tanggung jawabmu adalah menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah itu maha melihat kepada hamba-hambanya. Jadi Nabi kita memang hanya ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam ini, Al-Quran ini kepada manusia. Sampaikan. Kalau mereka mau Islam seperti yang engkau ajarkan itu Muhammad, maka mereka sudah dapat petunjuk. Kalau mereka tidak mau, sudah berpaling, itu sudah bukan urusanmu lagi Muhammad, itu urusanku kata Allah. Nanti aku yang akan urus mereka itu. Nah, ini ayat ke-20 dari surat Ali Imran, ya, yang keterjemahan Kementerian Agamanya begini. Kemudian jika mereka dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Artinya kalau orang nggak mau masuk Islam belum dapat petunjuk itu. Ya, terus Islam yang mana? Islamnya Nabi Muhammad, bukan Islam Nusantara. Aduh, udah baik-baik ada Islam itu dadak diganti itu loh. Kenapa mesti diganti? Islam Nusantara, enggak usah pakai Islam Nusantara. Kita semua tahu kok orang Indonesia ini memeluk Islamnya disesuaikan dengan keadaan di tempat kita kok. Enggak usah dadak, enggak usah pakai dirubah-rubah namanya. Biar aja namanya tetap Islam. Orangnya mengamalkan Islam sesuai dengan adat istiadat orang di Nusantara ini. Orang Bugis masih boleh pakai pakaian Bugis, orang Dayak masih boleh pakai pakaian Dayak, orang Jawa masih boleh pakai pakaian Dayak, pakai pakaian Jawa, orang Batak masih boleh pakai pakaian adat Batak. Cuma pakaiannya saja. Tapi kalau sholat ya sebaiknya jangan begitu. Saudara sholat pakai pakaian Dayak bingung nanti sampean. Ya, ngalih tuh nanti. Wudunya, sholatnya, sujudnya, rukuknya nyenggol-nyenggol tuh. Pernak-perniknya itu. Nah, pakai baju yang biasa saja. Nanti acara-acara khusus, kamu pakai. Kamu mau pengantenan pakai pakaian adat Banjar, adat Dayak, silakan aja. Tapi kalau pakaian adatnya itu menampilkan bentuk kecantikan si perempuan, jangan ditutupi. Orang Jawa kan pakaian adat Jawa seperti Ibu Kartini itu loh. Tahu ya? Pakai konde, terus dadanya ada belahannya itu untuk memperlihatkan kalungnya, kalung berliannya. Nah, itu ditutupi, kalungnya taruh di luarnya gitu supaya dadamu nggak kelihatan. Jangan malah inilah dadaku, jangan begitu. Salah itu ya. Udah kembali ke sini. Jadi kata Allah, kalau kamu mau Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi, maka kamu sudah mendapat petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka sesungguhnya maka tugasmu itu Muhammad hanyalah menyampaikan. Sesungguhnya jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Ini ayat 20. Ayat 21 kita tinggalkan. 22 kita tinggalkan ya. Terus ayat 23. Ini kayaknya lompatnya jauh ini, surah Ali Imran nih, yang perlu disampaikan. Bentar, saya lihat dulu lah catatan saya. Ayat 23. Nah ini penting ini. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam taro, apakah engkau belum melihat wahai Rasulullah, ilal ladina, kepada orang-orang yang
utu mereka telah diberi nasibam minal kitab, bagian dari Alkitab. Muhammad, kamu sudah pernah lihat enggak manusia yang sudah diberi bagian dari kitab Allah? Ada yang sudah diberi Taurat, ada yang sudah diberi Injil, bahkan ada yang sudah diberi Al-Quran ini. Ada manusia-manusia yang sudah diberi oleh Allah bagian dari Alkitab, tetapi yud'auna ila kitabillah, mereka diseru, diajak kepada kitab Allah, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan perkara di antara mereka. Tsumma, kemudian yatawalla, berpaling. Siapa yang berpaling? Fariqum minhum, sebagian dari mereka, wahum mu'ridun, dan merekalah orang-orang yang berpaling. Jadi kata Allah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada di antara manusia ini yang sudah diberi oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran atau tentang Alkitab. Tetapi ketika mereka diajak untuk mengamalkan Al-Quran atau Alkitab tadi, mereka berpaling, enggak mau. Allah bilang apa? Orang seperti itu Muhammad, itu disebut orang-orang yang berpaling. Nah, sudah berpaling dari Al-Quran, dari Alkitab, wah nanti di akhirat terjerumus ke dalam neraka. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akhirnya di belakangnya masuk neraka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka untuk dia adalah kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Jadi orang yang tidak mengerti Al-Quran, nanti ciri-cirinya di akhirat Pak, mereka buta matanya. Enggak peduli dia spesialis mata atau tukang obati mata, buta juga matanya di sana. Nah makanya supaya kita nanti di akhirat dibangkitkan dari alam kubur kita, dari kuburan kita dalam keadaan masih bisa melihat. Ya sekarang ini kita gunakan mata kita untuk melihat. Nih, pakai untuk melihat Al-Quran, baca. Ya. Biasanya kalau orang-orang pada itikaf ini kan saya suka ngisi pengajian ya. Sudah berlangsung 5 hari lebih nih ya. Saya belum pernah ngisi pengajian ya. Karena apa? Karena sibuk Pak. Pulang udah capek, aku praktek tidur. Nah, baru tadi malam aku coba-coba iseng-iseng ngelihat jam 12 lebih. Aku lihat orang yang itikaf pada ngapain. Pada tergeletak Pak, satu di sana, satu di situ, satu di sana, satu di sana, satu di sini. Ini yang hidup kok cuma 1, 2, 3, lainnya pada tewas. Ya. Jam 12. Padahal waktu yang bagus untuk buka mata itu jam 12 malam sampai subuh. Nanti mulai sana nanti habis tarawih sampai tidur, jangan ngobrol. Tidur, bangun jam 12 wudu, baca Quran, sholat lagi, gak apa-apa. Sholat mutlak, sholat sunnah mutlak apa sholat sunnah apa terserah namanya, niatnya apa. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus berdoa. Tiap 2 rakaat berhenti, ya Allah, saya minta duit ya Allah, saya gak punya duit ya Allah. Nah, sholat 2 rakaat lagi, ya Allah, saya minta rumah ya Allah, rumah saya kebanjiran terus ya Allah, gitu. Nah, atau minta apa gitu, ya. Dah selesai. Kemudian ayat berikutnya apa ini ya? Ayat 31. Ini sering dibaca Pak Amir, Pak Iris. Pak Amir sering baca ayat ini nih, ayat 31 ini. Pak Amir yang sering baca ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Rasul, in kuntum, jika kalian semua adalah orang-orang yang tuhibbunallah, mencintai Allah,
fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku maksudnya ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahkumullahu, Allah yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintai kalian yang mengikuti Rasul. Jadi kalau kita hidup ittiba Rasulullah, Allah akan cinta kepada kita. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allah akan senang kepada kita. Bukan hanya senang, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurun, dan Allah itu Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Kul, katakanlah, ayat 32. Atiullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, war rasula, dan kepada Rasul itu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, Allah tidak senang, tidak cinta kepada orang-orang kafir. Jadi saudara, dua ayat ini mengajarkan kepada kita disuruh dalam kehidupan ini supaya mencintai Allah. Cara mencintai Allah bagaimana? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Terus habis itu disuruh taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Artinya fa in tawallau, jika kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka, tidak senang, tidak cinta kepada al-kafirin, orang-orang yang kafir. Artinya apa? Orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul itu disebut oleh Allah sebagai orang kafir. Ini ayatnya. Makanya kita berusaha dalam hidup ini untuk taat kepada Allah sebisa-bisanya dan berusaha taat kepada Rasul sebisa-bisanya. Ya. Ya, kira sekian dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, memaafkan kekeliruan kita, memberi kesabaran kepada kita dalam menjalani hidup ini dan beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu, dan memberi kepada kita semuanya keikhlasan dalam setiap amal soleh kita, dan memberi kepada kita semua istiqomah, husnul khotimah, dan pahala syahid fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.